Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, presentasi hukum bisnis, yang menjelaskan tentang monopoli, kemudian hak dan kewajiban konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Kalian pernah mainan monopoli waktu kecil? Dulu kita sering bermain monopoli dengan uang mainan. Sampai sekarang yang baru tahu wisdom tentang kekayaan di balik permainan monopoli. Yang pertama, permainan monopoli adalah mainan edukatif, simulasi dari sistem perekonomian dunia yang kapitalis, yang dimana pemain berkompetisi untuk menguasai pasar dan mengeliminasi saingnya. Kok kayak dunia nyata ya? Ya teman-teman, yang kuat memonopoli bisnis sehingga yang kecil yang tidak punya apa-apa tidak bisa survive. Nah, yang kedua, di dunia monopoli kita diajarkan bahwa yang bisa membuatmu kaya adalah kalau kamu bisa menguasai tanah, bangunan, atau resources seperti tambang, batu bara, atau timah, minyak bumi, emas, dan sumber daya alam lainnya. Kemudian ada yang ketiga, tujuan permainan monopoli adalah membuat pemain lain bangkrut karena tidak lagi mampu membayar sewa dan pajak. Dalam setiap langkah mereka terkuras habis. Pemain yang tersisa dengan uang yang terbanyak dan properti terbanyak disebut pemenangnya. Yang ketiga juga, tujuan permainan monopoli itu membuat pemain lain bangkrut karena tidak lagi mampu membayar sewa dan pajak. Nah, setiap langkah mereka itu duitnya mereka terkuras habis. Pemain yang tersisa dengan uang yang terbanyak dan properti terbanyak disebut pemenangnya. Itu. Untuk kesimpulannya, permainan monopoli ini bisa menjelaskan bahwa persis seperti di dunia kita sekarang ini, kapitalis 1%, orang terkaya di dunia itu menguasai 82% total kekayaan di dunia. Jadi dengan cara apapun Anda melihat angka tersebut, ini susah. Tingkat kesenjangannya yang tidak bisa diterima. Jadi kesenjangannya itu terlalu jomplang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan dari monopoli. Seperti gambar di samping itu permainan monopoli. Kemudian di Indonesia ada beberapa kasus perusahaan yang memonopoli di Indonesia, teman-teman. Yang pertama itu memonopoli penyediaan aftur bahan bakar pesawat. KPPU menduga PT Pertamina Patra Niaga melakukan monopoli dalam penyediaan aftur di Indonesia yang menyebabkan harga aftur menjadi tinggi. Kemudian ada PLN nih, perusahaan listrik negara. Sebagai penyedia listrik tunggal atau satu-satunya, PLN memiliki posisi monopoli dalam pasokan listrik di Indonesia. Kemudian ada Pertamina sebagai penyedia utama bahan bakar minyak BBM dan gas. Pertamina memiliki posisi monopoli dalam pasokan energi. Itu teman-teman.
Nah, dari monopoli kasus tersebut memiliki dampak nih. Dampaknya apa? Yang pertama, kenaikan harga monopoli memungkinkan perusahaan untuk menaikkan harga produk atau jasa tanpa khawatir adanya persaingan. Jadi karena nggak ada persaingan atau nggak ada perusahaan lain yang bisa bersaing, jadinya perusahaan yang monopoli tersebut jadi gampang untuk menaikkan harga produk dan jasa. Begitu teman-teman, tidak takut kehilangan konsumen. Yang kemudian nomor dua itu peningkatan laba perusahaan monopoli dapat meningkat laba yang lebih tinggi karena tidak ada pesaing yang dapat mengancam posisi mereka, seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga, pengurangan pilihan konsumen, memiliki pilihan yang terbatas karena ada satu atau sedikit perusahaan menguasai pasar. Itu. Jadi seperti itu teman-teman untuk pengenalan tentang monopoli. Kemudian ada lagi nih, persaingan tidak sehat yang ada di Indonesia. Apa sih persaingan tidak sehat? Persaingan usaha tidak sehat adalah perilaku usaha yang melanggar prinsip persaingan yang sehat, seperti kartel, diskriminasi, atau penyalahgunaan posisi dominan. Di gambar di samping persaingan tidak sehat ya teman-teman, ada timbangan, jadi ada ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial. Nah, untuk contoh persaingan tidak sehat seperti kartel minyak goreng. Nah, ini ada 20 pelaku nih usaha minyak goreng terbukti melakukan kartel harga. Kemudian ada kartel sepeda motor. Teman-teman tahu Honda dan Yamaha kan? Nah, itu sudah tidak asing di Indonesia. Nah, ada pelakunya yang diduga melakukan kartel sepeda motor, skuter, Matic 110 sampai 125 cc. Nah, yang ketiga nih ada PT Tirta Investama Aqua dan PT Balina Agung Perkasa Le Mineral dituduh menghambat penjualan produk Le Mineral wilayah Jabodetabek. Nah, seperti gambar di samping itu adalah perusahaan Aqua ya, atau PT Investama, Tirta Investama. Nah, yang ketiga, PT Garuda Indonesia dituduh melakukan diskriminasi dalam pemilihan mitra penjualan tiket ibadah umroh. Tuh. Nah, dari dampak persaingan tidak sehat itu ada beberapa kerugian konsumen. Persaingan tidak sehat dapat menyebabkan kenaikan harga, kemudian ada penurunan kualitas produk, dan keterbatasan pilihan, dan ada juga kerugian pasar nih. Persaingan tidak sehat dapat menghambat inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, kemudian ada kerugian pelaku usaha. Perusahaan yang melakukan persaingan tidak sehat dapat terkena sanksi dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau disebut KPPU. Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, yang pertama itu adalah hak konsumen. Hak konsumen meliputi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk
memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Kewajiban konsumen antara lain membaca atau mengikuti petunjuk pemakaian barang atau jasa dan beriktikat baik dalam transaksi. Nah, hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Konsumen berhak merasa aman dan nyaman saat menggunakan barang dan jasa atau jasa. Kemudian, hak atas informasi yang benar. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan dan harga barang atau jasa. Terus ada juga hak untuk didengar pendapat dan keluhan. Konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang atau jasa. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa. Konsumen berhak mendapatkan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa secara patut. Kemudian ada hak atas kompensasi, ganti rugi atau penggantian. Nah, konsumen berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian atau standar. Nah, di Undang-Undang Hak dan Kewajiban Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada hak atau kewajiban konsumen. Nah, kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk pemakaian. Konsumen wajib mengikuti petunjuk pemakaian barang atau jasa untuk memastikan keselamatan beritikat baik dalam bertransaksi. Kemudian konsumen wajib bertransaksi dengan jujur dan tidak menipu, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen wajib membayar barang atau jasa sesuai dengan harga yang telah disepakati. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa share, komen, and like.